Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu meskipun melalui video ya. Melalui video, saya mohon maaf sekali tidak bisa Zoom satu persatu per kelas, baik yang putra maupun yang putri, karena ternyata selama di Jakarta kegiatannya sangat padat, sehingga saya hanya bisa mengganti dengan membuat video ini. Dan hari ini saya akan membuat evaluasi dari teman-teman yang sudah mengumpulkan ijazah kemarin. Setidaknya seperti biasa saya ambil 10 sampel ya, untuk kemudian bisa kita ambil pelajaran dari sana. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini saya share screen ya. Baik, ini adalah yang pertama. Ini saya ambil dari seperti biasa, ada yang dari putra, dari putri, dan tanpa nama. Mungkin akan ketahuan kalau melihat ininya, tulisannya. Baik, di sini saya garis bawahi untuk yang pertama adalah al-jam'iyatu al-muhammadiyatu hiya al-jam'iyatu kabirun wa kathirun dauruhu fil ijtimaiyah wa tarbiyah wasihah. Maksud dari penulis di sini adalah organisasi Muhammadiyah adalah organisasi besar dan memiliki banyak peran. Nah, yang saya garis bawahi di sini banyak peran. Kathirun dauruhu. Ini adalah tarkib Indonesia sekali. Harus kita ubah. Nah, bagaimana cara mengubahnya di sini? Nah, ini sederhana saja. Laha atau kan di sini kan sudah diawali dengan kalimat al-muassisu lil jam'iyatil muhammadiyati huwa Ahmad Dahlan. Sudah jelas ya? Tidak perlu lagi al-jam'iyatu al-muhammadiyatu hiya al-jam'iyatu. Terlalu banyak pengulangan kata. Cukup dengan laha, kan sudah diawali al-muassisu lil jam'iyatil muhammadiyati huwa Ahmad Dahlan. Laha daurun kabirun. Nah, daurun di sini maksudnya peran ya, peran yang besar fil ijtimaiyati wat tarbiyati wasihati. Ini kan maksudnya adalah dalam kemasyarakatan, pendidikan dan kesehatan seperti itu ya. Nah, di sini yang kita ambil dari yang poin pertama adalah jangan terlalu membuang-buang kata ya. Kita manfaatkan dhamir dalam bahasa Arab. Sudah ada dhamir baik muttasil maupun munfasil harus kita manfaatkan ya. Jangan lagi kita buang-buang kata. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Ahmad Dahlan huwa al-ulama al-kabir al-masyhur fi Indonesia. Perhatikan di sini. Ahmad Dahlan adalah ulama besar. Nah, ini kan tarkib Indonesia sekali. Jadi, teman-teman ini mau menerjemahkan bahwasanya Ahmad Dahlan ini adalah ulama besar. Nah, kita nggak bisa dong, meskipun ulama itu dari bahasa Arab, ulama, lalu kita mengatakan huwa ulama. Huwa kan satu orang, ya. Jadi, bagaimana kita menerjemahkan ulama dalam bahasa Arab? Ya tergantung orangnya ada berapa. Kalau cuma satu berarti alimun. Cukup kita dengan gunakan Ahmad Dahlan huwa alimun kabirun masyhurun di Indonesia. Alimun kabirun, orang yang berilmu dan besar, gitu ya. Terkadang ada juga orang yang menggunakan alim, al-alim. Namun saya sendiri kurang begitu suka menggunakannya. Nanti kalau sudah al-alim jadi menggunakan Asmaul Husna gitu kan ya, kurang pas. Kemudian bisa juga ishtahara Ahmad Dahlan bi ulumihi wa jam'iyyatihi al-Muhammadiyah. Maksudnya di sinilah Ahmad Dahlan itu dikenal atau terkenal dengan keilmuannya dan organisasi Muhammadiyahnya kan gitu. Nah, ini adalah uslub-uslub yang biasa digunakan dalam mendefinisikan seseorang gitu ya. Baik, ini adalah poin yang kedua, slide kedua yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita menerjemahkan dari Indonesia ke Arab tapi tidak terleterlek gitu ya. Sama dengan yang pertama tadi. Huwa ulama. Dia, ya memang kalau dalam bahasa Indonesia, Ahmad Dahlan itu adalah seorang ulama. Ulama itu baik satu, dua, tiga orang sama.
Tapi dalam bahasa Arab tidak seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah Tsumma minas soghiri Ahmad Dahlan zahara nafsul imaratihi. Ada kesalahan dalam uslubnya, tarkibnya. Yang kedua juga kesalahan dalam meletakkan alif lam dan ada dhamir. Ini sudah saya peringatkan berkali-kali. Jangan lagi ada kesalahan yang seperti ini. Ada dhamir mutasil didahului di depannya ada alif lam lil ma'rifah. Ini kesalahan besar ya. Jangan lagi ada yang seperti ini. Anak-anak PUTM tidak boleh ada yang punya kesalahan seperti ini. Yang lain-lain nggak apa-apa. Salah itu kan sifat manusia. Tapi yang ini bukan sifat manusia. Jadi ya, jangan diulangi lagi. Zahara nafsul imarati. Jadi ini saya agak bingung juga. Maksudnya apa? Tsumma minas saghiri Ahmad Dahlan zahara nafsu imaroh. Imaroh itu maksudnya kan dari apa? Amir ya. Kepemimpinan, jiwa kepemimpinan. Nah, kita ubah tarkibnya. Zahara fi nafsi Ahmad Dahlan ruhul qiyadah. Ya. Nafsinya jiwa, ruhul qiyadah. Nafsul qiyadah boleh tapi kurang pas. Ruhul qiyadah. Jadi ada jiwa kepemimpinan. Wa bada'a yadrusu ulumuddini lamma balaghar rujulah. Nah, menggunakan fi'il mudhari bersamaan dengan fi'il madhi plus fi'il mudhari seperti ini salah satu cara untuk memulai sebuah kalimat itu tidak masalah ya. Bada'a yadrusu. Kalau di sini kan summa bada'a dirasatuddin. Itu tidak salah juga, betul juga. Bada'a dirasatuddin. Tapi kalau mau lebih pas gitu lebih. Jadi salah satu variasi saja. Wa bada'a yadrusu ulumaddin lama balaghar rujulah. Dia memulai mempelajari ilmu-ilmu agama saat sudah mencapai rujulah. Ini juga istilah yang unik. Rujulah itu intinya itu adalah balik ya. Ini adalah istilah-istilah yang bisa digunakan agar ada variasi, gitu ya. Selanjutnya, apa namanya? Sebentar ya. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Tadi sudah sampai nomor berapa dulu? Oke, nomor 4. Wa bimuwadzibihi huwa yu'assisu Muhammadiyatu hatta yastati'u tawfiroha hatal an. Ini juga tarkib Indonesia ditambah dengan beberapa kesalahan kata di dalamnya. Maksudnya muwadzobah itu kan ketekunan ya, muwadzobah. Muwadzobatun gitu ya. Dengan ketekunannya dia mendirikan Muhammadiyah yang mana dapat berkembang sampai sekarang kan ini gitu. Nah, kita ubah bimuwadzobatihi asasal jam'iyat al-muhammadiyata al-mutatawwaru ilal an al-mutatawwar. Nah, ini di sini yang pertama adalah dengan penggunaan bimuwadzobah. Ini bisa dibalik ya. Asasa al-jam'iyat al-muhammadiyah al-mutatawwar ilal an bimuwadzobati juga bisa. Jadi bisa di depan ataupun di belakang. Nah, yang saya garis bawahi di sini adalah menggunakan fa'il. Jadi tatawwaro ya tatawwar. Terkadang kita tuh tidak terbiasa mengubah sebuah kata yang jarang kita kenal untuk menjadi fa'il. Di sini kan ya tatawwar. Kita ubah menjadi di sini bukan fa'il, ini maf'ul ya, mohon maaf. Di sini maf'ul. Asasa al-jam'iyyata al-muhammadiyah al-mutatawwar. Gitu ya. Bisa di sini bisa dua, bisa maf'ul, bisa fa'il. Al-mutatawwir, al-mutatawwar nggak masalah. Cuman yang saya maksud di sini kita manfaatkan sorof, ya. Kita manfaatkan sorof. Kan kalau kita tidak menggunakan sorof, tidak mengubah menjadi fa'il ataupun maf'ul, kita harus menggunakan fi'il. Asas al-jam'iyat al-muhammadiyah allati yatatawwar, alladzi yatatawwar. Ini kurang pas. Kita belum bisa memanfaatkan sorof dengan baik. Selanjutnya nomor 5. Ma'amunadzamati lil Muhammadiyati allati ta'assasahu qad a'ta'at ta'alim al-islamiyata khalis. Ini juga kurang pas. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, dia telah memberikan ajaran Islam yang murni kan, maksudnya gerakan purifikasi kan, gerakan memurnikan ajaran Islam. Nah, kita ubah bihuduril jam'iyah.
ini kan nomor-nomor sebelumnya, kalimat sebelumnya itu sudah menyebutkan Muhammadiyah. Maka cukup dengan bihuduril jam'iyyatil ladzi assasahu atau allati ya, mohon maaf ini. Bihuduril jam'iyyatil lati assasahu qad qama bi takhlisi ta'alimil islami. Dia telah melakukan. Qama di sini itu artinya bukan berdiri tapi dia telah melakukan pemurnian ajaran agama Islam. Ta'lim ini kan ajaran agama Islam. Atau bisa juga bihadihil jam'iyati akhlaso Ahmad Dahlan at-ta'alima al-islamiyah. Dengan organisasi ini, dengan Muhammadiyah, Ahmad Dahlan telah memurnikan ajaran agama Islam. Selanjutnya, Ahmad Dahlan min mawalidil ismil awal Muhammad Darwis. Ismu walidihi Abu Bakrin wa walidatuhu. Ini secara umum sebetulnya ada yang benar, ada yang salah. Ismu waliduhu ini kan berarti dia belum bisa menempatkan mudhof ilaih dengan benar seperti itu ya. Namanya juga ismul walid, maka harusnya ismul walidi wasmu walidatihi ya, seperti itu. Kita bisa meletakkan ismu sigharihi, nama kecilnya, nggak apa-apa menggunakan istilah ini. Ismu sigharihi Muhammad Darwish. Ismu walidihi. Nah, ini kan permainan-permainan mudhof ilaih semua. Ismu walidihi Abu Bakrin wa walidatihi Siti Aminah. Kan gitu. Oke gitu ya, paham ya? Di poin nomor 6 ini kita mengambil bagaimana peletakan mudhof ilaih. Sudah saya katakan kemarin, mudhof ilaih itu bisa menghemat kita dalam meletakkan kalimat, meletakkan kata. Itu menghemat sekali. Selanjutnya nomor 7, mungdu as-saghir huwa mutahammis bidakwah al-islamiyah. Sejak kecilnya dia bersemangat dalam berdakwah gitu ini gitu ya. Nah, ini kurang pas. Ini tarkib Indonesia. Kita ubah. Yatahammasu bidakwah al-islamiyah mungdu sigharihi. Atau sebenarnya tadi nggak apa-apa. Mungdu sigharihi yatahammas bidakwah al-islamiyah juga nggak apa-apa. Waqad hajja ila baitillahi wa huwa fil khamis asyar min umri. Ini kan mau meletakkan fakta bahwasanya Ki Haji Ahmad Dahlan itu berhaji pada usia 15 tahun. Nah, biasanya kalau dalam beberapa artikel itu waqad hajja ila baitillah wa huwa fil khamis asyar min umri. Itu maksudnya untuk menekankan dia sudah berhaji di usia yang masih belia gitu loh. Kan ada kadang-kadang qad hafidha min ayatil Quran wa huwa fi atsamin min umrihi misalnya gitu ya. Ulama-ulama itu kan usia kecil sudah hafal Quran. Nah, itu wa huwa menggunakan tarkib ini. Ini silahkan digunakan. Oke. 8. Nah, ini sederhana saja. Ini yang menulis ini itu sedang bercerita tentang Ki Haji Ahmad Dahlan yang menjual barang-barang untuk menggaji para guru. Adroba al-jarasa lidakwati sukkanu al-kauman. Nah, di sini ada sedikit kesalahan. Bukan sedikit, ini fatal sebenarnya. Maksudnya apa? Yang namanya alam, nama dari sebuah tempat, kauman, Indonesia, dan lain-lain. Itu jangan diawali dengan makrifah lagi, alif lam. Karena kata itu asalnya itu sudah makrifah, karena nama. Ya. Nama itu sudah makrifah, tidak perlu lagi ditambahi alif lam. Ya. Cukup dengan lidakwati sukani kauman. Jadi yang namanya nama-nama tempat, nama orang dan lain sebagainya tidak perlu lagi ditambahi alif lam. Oke, selanjutnya ajibatuhu, ini ulum madinah kita lewati. Ajibatuhu akbala tilmidha ahabbu min akbilahu tilmidun yajulu ahmadlan. Apa yang kalian paham di sini? Saya juga nggak paham sebenarnya. Untungnya orang ini nulis bahasa Indonesia di atasnya. Jadi ada teks Indonesia diterjemahkan ke bahasa Arab. Nah, ini yang saya katakan, apabila teksnya itu berangkat dari Indonesia dulu baru diterjemahkan, nanti akan menjadi kalimatnya tidak pas. Akbala tilmid ahabba. Kalau dalam bahasa Indonesia ditulis, jadi dari keunikan Ki Haji Ahmad Dahlan adalah beliau ini keliling mendatangi murid, bukannya murid mendatangi dia, kan gitu. Nah, setelah saya memahami konteksnya baru saya bisa ikut menerjemahkan, kan gitu. Min ajaibihi, kan ajibah, keunikannya Ahmad Dahlan itu kan nggak cuma satu, atau keistimewaan ada banyak ya. Saya katakan min ajaibihi kana yuhibbu an yataqaddama ila tulad.
ila tulab. Jadi Ahmad dahlan itu maju duluan, datang duluan gitu ya. Jemput bola kan gitu ya. An yataqaddama ila tulab qabla an ya'tiyahu ahad gitu ya. Dia sudah maju duluan, dia sudah datang duluan. Kata yataqaddam di sini bisa diubah dengan yang lain. Yuhibbu an yaji, yuhibbu an ya'ti, yuhibbu an apa gitu ya. Qabla an ya'tiyahu ahad. Belum didatangi tapi dia datang duluan. Karena memang dalam filmnya gitu kan ya. Ahmad Dahlan itu belum enggak kok buka pendaftaran tapi dia mendatangi orang-orang untuk ayo diajak belajar. Ya duru fidarihi. Dia berkeliling di desanya, di kampungnya. Yahusu al-aulad ala ta'allumi ulumiddin. Nah, dia memberi nasihat kepada para anak-anak untuk belajar ilmu agama. Yang terakhir nomor 10. Ini Raja Ahmad Dahlan min Makkah jarroba an ghayyara. Perhatikan, an ghayyara. Di sini kurang pas ya. An ghayyara. Kalau setelah an itu menggunakan fi'il mudhari. Raja Ahmad Dahlan min Makkah wa yas'a fi taghyir, itu juga bisa berupaya. Atau tadi jarroba, dia mencoba. Sebenarnya saya kurang pas dengan kata mencoba ya. Mencoba itu kayak orang iseng-iseng gitu ya. Jadi bukan mencoba, dia itu berusaha. Memang namanya mencoba itu kan kalau nggak bisa ya nggak apa-apa lah. Enggak, ini enggak. Ini kalau nggak bisa ya harus bisa gitu ya. Namanya juga berdakwah. Raja Ahmad Dahlan min Makkah wa yas'a fi taghyiri al-qiblah. Nah, jadi bukan mencoba tapi dia berupaya. Yas'a fi taghyiri al-qiblah fil Masjid Al-Kabir. Untuk penerjemahan masjid gede, ini saya tadi malam sempat berpikir lama. Apa menerjemahkan masjid gede? Sebenarnya kalau namanya masjid gede atau masjid besar diterjemahkan ke Arab tetap masjid besar gitu ya. Tapi memang ini fleksibel. Dalam bahasa Indonesia masjid gede. Dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia masjid besar. Berarti dalam bahasa Arab kita bisa dong menerjemahkan al-masjidu al-kabir gitu ya. Enggak masalah, itu fleksibel saja. Bi kauman Yogyakarta fata'aradul mujtama. Maka para jamaah masyarakat melawannya, kan seperti itu ya. Oke teman-teman sekalian, dari 10 poin ini silahkan nanti ditonton videonya. Ya, tentu kalau saya ngomong ini kurang pas karena otomatis kalau kalian sudah sampai akhir ini kalian sudah nonton seluruh video ini ya. 10 poin ini silahkan diambil pelajaran hikmah dan bisa apa namanya dijadikan pelajaran sehingga nanti ketika menulis lagi tidak lagi mengulang-ulang kesalahan yang tadi. Ingat poin pertama, jangan lagi ada kesalahan-kesalahan fatal. Contohnya meletakkan alif lam kata plus dhamir muttasil. Yang kedua juga jangan menerjemahkan atau jangan membuat sebuah jumlah mufidah dalam bahasa Arab itu dengan tarkib Indonesia, gitu ya. Yang ketiga, Anda perlu setiap kali meletakkan sebuah jumlah mufidah itu harus jelas. Mana fi'lun, mana maf'ul, mana fa'il, mana khobar. Kalau mau mubtada khobar seperti apa, kalau maunya jumlah fi'liyah seperti apa, kalau maunya jumlah ismiyah seperti apa, itu harus jelas. Ya. Jadi jangan lagi kok kalian membuat kalimat itu seperti tanpa orientasi. Ini maunya apa gitu ya. Seperti itu. Oke, kurang lebihnya itu teman-teman. Setelah ini ada tugas lagi. Kalau kemarin sudah membuat insya maudhu'i, nah setelah ini saya akan menginstruksikan kepada antum semuanya menulis insya al-hur, bebas ya. Jadi silahkan menulis sebuah insya dengan 2 paragraf saja, jangan panjang-panjang. Namun temanya bebas. Boleh bercerita tentang diri kalian, boleh bercerita tentang PUTM, boleh bercerita tentang sebuah kisah kejadian di masa lalu, silahkan. Bebas. Yang penting 2 paragraf saja. Maksimal 3 boleh. 3 paragraf boleh. Tapi jangan panjang-panjang. 1 lembar kayak seperti tadi itu sudah oke lah. Saya rasa itu, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.